Sedikit mengulang dari part kemarin, dari arah lain terlihat ada 4 orang yang sedang memperhatikan Asui. "Apakah ini yang kamu bicarakan, Tuan Yao?" ucap orang yang berambut biru. Dia bernama Lu Yancai. Orang yang bernama Zhao mengatakan jika benar itu orangnya. Jadi sementara Yanci mengeluarkan mereka dari sekolah bela diri, Zhao akan mengurus apa yang Yanci minta dari dirinya. Dia adalah Yao Sui Yuan. Beberapa waktu sebelumnya, terlihat pelayan Yang sedang melaporkan bahwa Asui itu baru berusia 15 tahun. Dia adalah bahan yang terbaik untuk memurnikan pil. Dia sesuai dengan tuan muda ketiga, dan dia juga seorang yatim piatu. Pelayan Yang yakin jika dia berhasil menangkapnya dan memurnikannya menjadi pil, tubuh tuan muda Zhao akan mencapai immortality. Zhao mengatakan jika sejak kecil Yuan selalu memiliki tubuh yang lemah. Menemukan pil vital dari seorang yang seusianya hampir mustahil. Dan Asui ini tanpa diragukan lagi adalah bahan yang terbaik. Namun Zhao mendengar bahwa anak itu berencana untuk bergabung dengan sekolah seni bela diri Yang. Mengetahui temperamen dari Yang Dongxiong akan sulit untuk bertindak. Pelayan Yang paham dan dia berpamitan pergi. Namun Zuan yang dari tadi mendengarkan apa yang dibicarakan oleh pelayan Zheng dan ayahnya, dia melihat ada sesuatu yang terjatuh dari baju pelayan Zheng saat dia pergi. Yuan pun langsung memungut benda itu yang ternyata itu adalah foto Asui yang merupakan bahan untuk pil yang dia butuhkan. Sembari melihat foto Asui, Yuan berkata dalam hati, "Aku harus mengkonsumsi pil surgawi untuk mencapai immortality. Siapapun yang menghalangi jalanku, dia harus mati." Kembali ke tempat Asui, Lili Bo terkejut setelah melihat sesuatu. Dia menunjuk ke arah Asui. Dia tak menyangka kalau Asui mempunyai bakat tulang kelas 1, sementara dirinya hanya kelas menengah ke atas. Lili Bo pun menuduh Asui telah bermain kotor. Namun Asui dengan santainya mengatakan jika mungkin dia memang mempunyai bakat lebih. Kemudian Asui pergi dan Lili Bo pun mencoba mengejarnya. Asui mengatakan jika mereka harus cepat pergi ke tempat latihan. Lagi-lagi Lili Bo terdiam. Dia terkejut melihat sesuatu. Di hadapannya saat ini ada seseorang yang dia kenal. Dia adalah Chen Jie Chang. Lili Bo bertanya apa yang Chen Jie Chang lakukan di tempat itu. Namun Chen Jie tak menjawabnya. Dia justru kembali menanyakan kenapa dia tidak bisa berada di tempat itu sedangkan Lili Bo saja bisa datang. Lili Bo tak terima dengan jawaban dari Chang Jie. Dan Chang Jie juga tak terima. Dia bertanya apakah mereka akan bertarung. Sedangkan Asui mencoba menenangkan mereka berdua. Dia mengatakan jika mereka dari desa yang sama, jadi jangan membuat keributan. Kemudian Asui mengucapkan salam kepada Chang Jie. Namun Chang Jie hanya diam saja. Dalam hati Asui, Chang Jie Chang juga dari kota Yingxing. Dia 2 tahun lebih tua dariku. Di desa, dia dikenal sebagai nelayan ahli dan punya hubungan baik dengan mantan pemilik tubuh ini. Sembari tersenyum, Asui bertanya, apakah Chang Jie juga di sini untuk latihan seni bela diri? Dengan sangat semangat, Chang Jie mengatakan jika itu memang benar. Di masa sekarang ini, siapapun yang tidak memiliki kekuatan akan kalah. Chang Jie menjual semua ikan yang dia tangkap terakhir kali, dan akhirnya uangnya pun sudah cukup. Jadi, dia pun datang ke tempat itu. Kemudian, Asui langsung mengajak mereka untuk pergi bersama ke lapangan latihan karena Hugi sudah memulai pelajarannya. Lili Bo panik. Dia pun mengatakan jika mereka tidak cepat, maka mereka akan terlambat. Panel berpindah. Pelatihan pun sudah dimulai.
Namun terlihat Lilibo sedang meringis menahan sesuatu. Keringat mengucur deras dari wajahnya dan matanya pun hampir keluar. Tak hanya Lilibo saja, ternyata Asui dan Chang Jie juga terlihat sudah tak kuat menahan posisi kuda-kuda yang sedang mereka latih. Tak lama kemudian, Huki mengangkat tangannya dan mengatakan agar semuanya menghentikan latihannya. Huki menyuruh mereka untuk istirahat sebentar dan sore nanti kakak Lu akan melanjutkan latihannya. Setelah dipersilakan untuk istirahat, ketiga pemuda ini langsung duduk di bawah pohon besar. Lilibo sangat kelelahan. Sebelumnya, dia sudah berpikir untuk menyerah. Chang Jie tersenyum dan mengatakan jika Lilibo benar-benar tidak berguna. Tiba-tiba, ada seseorang yang datang dan mengejutkan tiga pemuda itu. Orang itu berkata, "Wah, wah, wah, dari mana datangnya bau amis ini? Bau sekali. Bisakah kau keluar dari sini?" Dan yang mengatakannya adalah Lu Yancai. Dia datang bersama dua orang temannya. Teman sebelahnya yang memakai pakaian pink, dia bernama Sue Dingyi. Dia mengatakan kalau ketiga ikan ini berasal dari perut ikan. Namun Lu Yancai mengatakan jika masing-masing dari mereka memberikan 2 tael, maka dia akan membiarkan mereka tinggal. Lilibo langsung tersulut emosinya. Dia berniat maju dan menghajar Lu Yancai. Namun dia dihentikan oleh Chang Jie. Chang Jie menyuruh Lilibo agar tenang dan jangan membuat masalah untuk Huki. Di belakang, Asui menatap sinis ke arah Lu Yancai. Dalam hati Asui, dengan kekuatanku saat ini, aku tidak tahu apakah aku bisa menangani ketiga orang ini. Ada apa? Kau ingin bertarung? Ayolah, aku baru saja akan menghancurkan penghalang kulit dan ingin menguji kekuatanku, ucap Lu Yancai menantang mereka bertiga. Dalam hati Asui, hah? Penghalang kulit? Jika saja kita berada di sungai. Asui berpikir jika dia berada di sungai, pasti peliharaannya akan membantunya. Lilibo dan Chang Jie hanya bisa menggertakkan giginya karena mereka yakin tidak akan bisa menang jika melawan mereka bertiga. Lu Yancai, apa yang kau lakukan? Teriak seseorang dari belakang yang membuat Lu Yancai dan teman-temannya sangat terkejut. Ternyata itu adalah Huki. Dia menyuruh Lu Yancai dan teman-temannya jika mereka tidak punya kegiatan, Huki menyuruh mereka untuk berlatih postur selama setengah jam. Walaupun sudah disuruh pergi oleh Huki, Lu Yancai masih saja mengancam Asui dan Lilibo agar mereka pergi dari tempat itu karena tidak ada tempat untuk mereka. Huki kesal dan menanyakan apakah mereka tuli. Kemudian Lu Yancai pun datang dengan wajah yang terlihat ketakutan. Lilibo masih saja kesal, namun Chang Jie menyuruh Lilibo untuk melupakan mereka. Menurutnya, mengeluh di belakang mereka tidak ada gunanya. Asui yang dari tadi tak mengucapkan sepatah kata pun, dia terus memikirkan sesuatu. Namun dia merasakan sesuatu. Dalam hati Asui, satu-satunya hal yang penting adalah kekuatan. Aku harus menjadi lebih kuat dan cepat. Tiba-tiba, Asui berpamitan pergi. Dia mengatakan jika dia ingin pulang sebentar. Tentu saja, itu membuat Lilibo bertanya-tanya apa yang akan Asui lakukan. Sembari berlari pergi, Asui meminta tolong kepada Lilibo agar Lilibo memberitahu kepada Huki jika dia tidak bisa hadir sore nanti. Lilibo bertanya ada apa dengan Asui yang pergi tiba-tiba. Namun Chang Jie tidak mengetahuinya. Dalam hati Asui, tidak, ladang teratai, bahaya, ada musuh. Ladang ini adalah markasku untuk menjadi lebih kuat. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Beberapa saat kemudian, latihan sore sudah selesai. Lilibo dan Chang Jie kembali bersama. Lilibo khawatir dengan Asui sebab dia masih belum kembali dan sehari penuh telah berlalu. Namun lagi-lagi Chang Jie menenangkan Lilibo.
Dia mengatakan kenapa Lilibo begitu khawatir. Dia pasti punya urusan sendiri. Bukannya senang karena sudah ditenangkan, Lilibo justru malah marah dan menantang Chang Jie untuk berkelahi. Bahkan Chang Jie juga ikut-ikutan. Tiba-tiba ada seseorang yang datang. Orang itu mengatakan jika sepertinya hari ini surga tersenyum pada dirinya. Itu karena dia bisa bertemu dengan dua orang itu lagi. Ternyata itu adalah Lu Yancai. Dia mengatakan kalau Huki tidak ada di sini untuk melindungi mereka. Lilibo tak takut. Dia terlihat sangat kesal. Namun kali ini Lu Yancai membawa banyak orang bersamanya. Sembari tersenyum, Lu Yancai mengatakan jika kali ini dia akan menghabisi mereka berdua. Sementara itu, di sungai, malam telah tiba. Terlihat seekor kepiting yang berjalan di dalam air di antara rumput-rumput. Di atasnya, Asui bersama kedua peliharaannya sedang menuju ke arah ladang lotus miliknya. Asui penasaran kenapa Sleepyhead dan Fatty yang sudah memiliki kekuatan yang mendekati alam kulit, namun ada sesuatu yang cukup membuat mereka takut untuk mengirimnya pesan. Asui penasaran makhluk macam apa yang bisa melakukan itu kepada mereka berdua. Asui pun akhirnya sampai. Dia membawa senjata berbentuk tombak untuk berjaga-jaga jika dalam bahaya. Setelah melihat kondisi tempat itu, Asui menyimpulkan bahwa dari bekas yang ditinggalkan di tempat itu, maka makhluk itu pasti besar sekali. Kemudian, Fatty dan Sleepyhead pun merubah tubuh mereka ke wujud kecilnya. Asui terkejut melihat sesuatu yang ada di hadapannya saat ini. Asui mengatakan jika sejak terakhir kali dia memakan ikan spiritual, level fusionnya naik menjadi 11,7. Dan sekarang Asui bisa mengendalikan hingga 35 liter air. Yang terpenting adalah persepsi bawah airnya meluas dari 1 meter menjadi 6 meter, yang membuatnya bisa menangkap detail dasar laut dengan lebih jelas. Namun Asui benar-benar berkeringat melihat sesuatu yang ada di hadapannya saat ini. Asui penasaran apakah monster ini penyebabnya. Apakah itu seekor kepiting? Namun menurut Asui itu terlalu besar. Dalam hati Asui, dengan ukuran ini, bukankah seharusnya dia mengembangkan kesadaran? Menurut instruktur Huki, di dunia ini, makhluk apapun yang melampaui alam kulit menjadi beast spirit. Jika memang begitu, maka kepiting ini pastilah beast spirit. Tetapi Sleepyhead dan Fatty tidak terlalu kuat dan mereka tidak akan berhasil melarikan diri. Bisakah aku melakukannya? Aku tidak punya rencana. Memang benar bahwa untuk menjadi lebih kuat, aku harus mengikuti rencanaku sendiri. Tetapi, kalau yang ini... Asui ingat saat dia dikatakan sebagai monster yang terkutuk. Sama seperti ayahnya, bahwa dia tidak tahu apa yang baik untuk dirinya. Bahkan di sekolah pun sama. Di sana tidak ada tempat untuk 3 pengecut seperti dirinya. Tetapi bahaya dan hal-hal yang tak terduga selalu menjadi bagian dari hidup Asui. Hal-hal yang mengubah takdirnya memerlukan pengambilan resiko. Peristiwa penting biasanya terjadi secara kebetulan. Hanya hal-hal sepele yang dapat direncanakan hingga ke detail terakhir. Kali ini Asui tidak akan menyerah. Dia tidak terbiasa melepaskan apa yang sudah ada dalam genggamannya. Sebelumnya, Lai Taoyang mencoba mengambil nyawanya sehingga dia sendiri yang tewas. Karena kepiting itu ingin mengambil ladang teratai miliknya, maka Asui menantang siapa yang lebih kuat di antara mereka. Kemudian di samping Asui, Sleepyhead dan Fatty sudah berubah ke wujud monsternya. Dan Asui pun langsung memerintahkan mereka untuk segera maju menyerang kepiting itu. Sedangkan di sekolah seni bela diri yang terlihat Chang Jie sedang dipukuli oleh Lu Yancai. Lu Yancai mengatakan kalau ternyata Chang Jie benar-benar punya nyali. Lu Yancai menanyakan kemana perginya Asui. Kemudian
tangan Chang Jie meraih sebuah batu bata dan dia memukulkannya ke kepala Luyan Cai, sembari mengatakan kalau Asui pergi ke rumah kakek Luyan Cai yang terkutuk itu. Namun, walaupun sudah dipukul keras dengan menggunakan batu bata hingga hancur, Luyan Cai masih bisa tersenyum. Kemudian, Luyan Cai menginjak kepala Chang Jie. Dia mengatakan kalau sepertinya mereka berdua benar-benar ingin mati hari ini. Luyan Cai menyuruh salah satu temannya untuk berjaga di gerbang, sedangkan dia akan bersenang-senang menyiksa mereka berdua. Mereka pun langsung melaksanakan perintah dari Luyan Cai. Li Bo tak terima. Dia langsung berdiri dan langsung berniat memukul Luyan Cai. Namun dengan mudahnya Luyan Cai menangkap tangan Li Bo yang mencoba memukulnya. Kemudian tangan Li Bo diputar hingga Li Bo terjatuh dan tangannya dikunci oleh Luyan Cai. Luyan Cai mengatakan kalau Li Bo benar-benar suka bicara, dan Luyan Cai menyuruh Li Bo agar terus bicara sekarang. Dan tangan kiri Luyan Cai memegang kepala Chang Jie. Menurut Luyan Cai, tatapan Chang Jie itu sangat menyebalkan. Luyan Cai mengarahkan kedua jarinya ke arah Chang Jie. Luyan Cai berniat akan mencukil matanya dan membiarkan kedua antek ini menggunakannya untuk berlatih seni bela diri. Melihat Chang Jie dalam bahaya, Li Bo menyuruh Luyan Cai agar menghentikan tindakannya. Wah! Teriak Chang Jie, merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa. Apakah mereka akan baik-baik saja? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.